Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan Sanggar Matematika SMP Negeri 9 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mem Yunita mengisi dan membimbing anak siswa-siswa Sanggar Matematika yang baru saja akan kita buka, sehingga Sanggar Matematika sudah mulai berjalan dengan baik. Mari kita lihat kegiatannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Allah sukses. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini Sanggar Matematika sudah mulai kita buka dan kita aktifkan. Sebagai pembukanya, maka acara yang akan kita lakukan adalah pertama, menyanyikan lagu rumus matematika. Untuk apa? Untuk penyemangat, memotivasi kalian, dan juga sekaligus menghafal rumus-rumus yang ada pada pelajaran matematika supaya lebih mudah, ya. Nanti kita bernyanyi bersama. Yang kedua adalah mendengarkan pengalaman singkat dari kakak kelas kita, ya, Rabani, yaitu peserta Olimpiade Sains Matematika tingkat nasional. Nanti silakan saya masuk. Nanti Rabani akan menceritakan pengalamannya sebagai motivasi kita juga, ya. Nanti kita bisa dengarkan. Lalu yang ketiga, kita akan membahas soal-soal KSN dan OSN yang sering muncul, ya, di lomba-lomba itu, ya. Nanti ada tanya jawab yang nggak jelas, tanyakan, ya. Oke, baiklah, kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu rumus matematika. Siap, ya? 1, 2, 3. Matematika itu menyenangkan. Matematika itu menyenangkan. Jangan takut belajar ilmu matematika. Rajin belajar pasti semua bisa. Luas lingkaran pi kuadrat. Luas persegi sisi kali sisi. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Luas segitiga setengah AT. Menghafal rumus dan pemahaman. Menghafal rumus dan pemahaman. Jangan takut belajar ilmu matematika. Rajin berlatih pasti semua bisa. Keliling lingkaran 2πr. Keliling persegi 4 sisi. Keliling persegi panjang 2p tambah 2r. Keliling segitiga juga 3 sisi. Matematika pelajaran inti. Matematika pelajaran inti. Jangan takut belajar ilmu matematika. Rajin belajar pasti semua pintar. Volume tabung pi kuadrat P. Volume balok P RT. Volume kerucut sepertiga luas AT. Volume kubus S pangkat 3. Tepuk pramuka. Alhamdulillah. Itulah lagu rumus matematika. Di dalamnya banyak sekali rumus-rumus yang akan kita temui di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, ya. Itu sebagai pembuka, ya, sekali semangat, karena kita kan udah siang ini lesu, ya, lemes, ya, lapar, ya. Jadi kita buka dengan semangat dengan menyanyikan lagu rumus matematika. Baiklah, sekarang adalah
mendengarkan pengalaman dari peserta Olimpiade Sains Matematika ya tingkat nasional, yaitu Rabbani. Silakan Rabbani. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rabbani Al-Hadid, saya kakak kelas kalian ya. Saya ingin membagikan pengalaman saya di kompetisi sains nasional di tahun 2021 tahun kemarin ya. Pengalaman ini tentunya didorong dari berbagai motivasi yang sudah pengalaman yang sudah saya alami dari sekolah dasar seperti itu. Jadi pertama kali saya mengikuti kompetisi sains nasional itu di tahun 2018. Saat itu namanya bukan kompetisi sains nasional ya, namanya dulu Olimpiade Sains Nasional OSN. Di situ di tahun 2018 saya pertama kali mengikuti Olimpiade Sains Nasional dulu di tingkat kota, dan saya saat itu mendapatkan kesempatan yang luar biasa bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan saat itu ya, Pak Ahmad Zulinto, dan saya bertemu dengannya gitu. Walaupun tidak secara langsung, tapi saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa saat itu bersama. Dan dulu saya menyukai matematika itu sejak kelas 3 SD, jadi terbilang dari sekolah dasar seperti itu. Dan dari situ saya mulai menghitung dan sebagainya, saya mulai melakukan perkalian cepat dan sebagainya. Jadi awal-awal itu seperti itu, saya mempelajari metode-metodenya. Tidak lupa bahwa metode trik cepat itu pada dasarnya berasal dari konsep-konsep dasar yang sudah kita pelajari bahkan dari sejak taman kanak-kanak seperti itu. Jadi berbagai pengalaman itu sudah saya rasakan dari sejak sekolah dasar, dan baru di puncaknya itu di tahun kemarin, di tahun 2021 ketika saya mendapatkan kesempatan untuk masuk dan menjadi peserta di kompetisi sains nasional seperti itu. Jadi saya mendapatkan kesempatan juga untuk bisa belajar dengan salah satu guru yang ada di SMA 17 juga. Saya mendapatkan kesempatan belajar dari sana, dan juga dari guru, dari dosen yang ada di Universitas Brawijaya di Malang seperti itu. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar dengannya, mendapatkan mentor seperti itu. Jadi ketika kita belajar matematika tidak lepas dari yang namanya guru ya. Kita belajar bukan hanya matematika saja, kita belajar pelajaran lain itu kita punya guru, sosok guru yang membimbing kita seperti itu. Jadi terlepas dari saya yang memenangkan kompetisi sains nasional, masuk ke dalam jajaran 100 besar di kompetisi sains nasional, itu semua tidak lepas dari yang namanya bimbingan dari seorang guru seperti itu. Motivasi dari guru itu yang membuat saya bisa sampai di KSN ya. Jadi apa yang sebenarnya mendorong saya untuk mencintai yang namanya matematika? Mungkin terdengar anti mainstream untuk menyukai matematika di saat ini ya. Namun itu semua adalah salah satu bagaimana cara kita mencintai matematika itu. Jadi prinsipnya itu adalah pertama kita mempunyai sosok guru yang membimbing kita, itu yang pertama. Yang kedua itu kita mempunyai niat untuk mempelajari matematika itu sendiri. Karena mencintai matematika itu ialah ketika kita benar-benar niat dalam mempelajarinya seperti itu. Jadi kenapa saya bisa memiliki niat seperti itu? Saya melihat matematika itu sendiri sebuah tantangan bagi saya. Karena perhitungannya itu memerlukan berbagai macam logika yang bahkan saya sendiri pun saat itu saat kelas 3 itu terkejut melihat bahwa matematika ini penuh dengan yang namanya logika. Matematika ini penuh dengan nalar dan logika seperti itu. Dan saya termasuk orang yang menyukai tantangan itu. Tantangan terbesar saya itu ketika saya mencicipi soalnya seperti itu. Saya mempelajari materinya. Awalnya saya mempelajari materinya itu dari hati saya ya, itu mempelajari materinya itu benar-benar sulit ya rasanya.
Karena pas pada saat itu saya baru mencoba untuk berniat mempelajari matematika seperti itu. Tapi ketika semakin lama kita mencoba, semakin lama kita masuk ke dalamnya seperti itu, yang namanya terbiasa, konsisten. Konsisten itu menyebabkan kita jadi lebih mudah terbiasa seperti itu, yang namanya matematika. Jadi kita mencintai matematika itu konsisten seperti itu. Konsisten itulah yang menyebabkan saya akhirnya masuk menjadi peserta kompetisi sains nasional. Konsisten selama kurang lebih dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, saya berusaha untuk mencintai matematika konsisten. Berhari-hari, berbulan-bulan saya mencoba untuk konsisten. Saya menggunakan yang namanya internet yang biasa kita gunakan sehari-hari. Internet yang biasa kita gunakan sehari-hari itu saya gunakan untuk belajar matematika. Saya konsisten membuka yang namanya matematika di situ. Dan akhirnya saya benar-benar ketagihan dengan yang namanya matematika. Saya belajar untuk bagaimana caranya konsisten untuk bisa berada pada tahap seperti itu. Biasanya internet kita gunakan dalam hidup saya untuk bermedia sosial dan sebagainya. Namun kalau bagi saya menggunakan internet itu, menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, ataupun browser yang kita gunakan sehari-hari seperti itu saya gunakan untuk bermatematika. Konsisten itu berat, tapi ketika kita berusaha untuk konsisten, disitulah keajaiban terjadi. Jadi pengalaman yang sudah saya rasakan ketika bermatematika itu saya kembangkan lagi dengan namanya dunia persaingan. Saya masuk bersaing dengan siswa-siswa dari seluruh Indonesia. Saya bersaing dengan itu namanya kita mengembangkan matematika, sudah masuk dalam dunia persaingan. Persaingan ini itu secara sehat mengubah hidup saya untuk menjadi lebih berkompetisi seperti itu. Hidup saya lebih mudah untuk berani bersaing seperti itu. Tidak ada yang namanya tidak pede dan sebagainya. Saya coba berusaha untuk bisa menghilangkan yang namanya ketidakpercayaan diri tersebut. Jadi motivasi dari saya untuk kalian yang berada di sana matematika ini berusaha untuk konsisten. Mungkin awalnya kalian malas melihat yang namanya angka dan sebagainya. Mungkin terlihat angka itu monster bagi kalian. Namun ketika kalian berusaha terbiasa dengan monster-monster itu, maka kalian akan terbiasa dengan yang namanya matematika. Malah monster itu Cina sendiri di hadapan kalian. Kalian merasakan yang namanya matematika itu indah seperti itu, menyenangkan bagi kalian. Kuncinya adalah konsisten. Prinsip konsisten itu benar-benar saya tanamkan dalam diri saya agar saya bisa mencintai matematika lebih baik. Jadi saya bukan hanya belajar yang namanya materi-materi dasar dalam kurikulum kita, tapi saya belajar kurikulum yang lebih tinggi dari jenis saya. Kenapa? Yaitu tadi, semakin kita berputar dalam matematika itu tidak ada habisnya ya. Matematika itu benar-benar sesuatu yang menyenangkan. Itulah kenapa saya merasa bahwa saya harus perlu meningkatkan materi saya lagi. Saya perlu meningkatkan materi saya lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu yang pertama, konsisten. Yang kedua adalah belajar bagaimana kita harus bisa belajar bagaimana kita harus menggunakan matematika itu, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bagi kita bingung gimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang di setiap kesempatan ada saja, di setiap kesempatan terkadang hanya saja matematika itu terlibat dalam kehidupan. Pasti ada. Di setiap kesempatan apapun pasti ada yang namanya kesempatan untuk kita masuk ke dalam perhidupan. Pasti. Mungkin ujian, bukan hanya ujian, mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghidup uang dan sebagainya. Kita melihat yang ada di sekitar kita itu kritis seperti itu. Kita kritis melihat segala yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita melihat yang ada di sekitar kita lihat. Ini ruangan kita ini adalah ruangan idealis.
tidak ruangan 4 dimensi seperti itu. Tidak. Tapi setidaknya kita tahu ini ruangan 3 dimensi. Bidang yang ada di meja kita 2 dimensi. Kita lihat segala di sekitar kita ini ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, ada 1 dimensi. Baru kita masuk ke dalam isinya. Berapa isinya? Berapa isi dari 3 dimensi ini? Ruangan ini berapa isinya? Terlepas dari satuannya berapa dan sebagainya. Kita berusaha untuk kritis yang kedua. Kita kritis terhadap nalar kita sendiri di kehidupan sehari-hari. Kita melihat di sekeliling kita, masing-masing itu mengandung matematika, kesempatan kita untuk mempelajari dan mencintai. Ya, seperti itu saja kira-kira motivasi bisa saya sampaikan. Itu motivasi saya terpenting yang sudah saya tanamkan dalam kehidupan saya. Saya berusaha untuk kritis terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Saya tinggal di 3 dimensi. Seperti itu. Saya melihat di sekitar saya ini adalah matematika seperti itu. Mungkin bagi orang lain tidak ada hubungannya, tapi bagi kita ada hubungannya seperti itu. Jadi jangan untuk apa saya mau belajar matematika atau itu tidak berguna bagi hidup saya. Coba buatlah itu berguna. Jangan kita percaya dengan orang apa gunanya matematika. Tapi kita tidak berusaha untuk membuatnya berguna seperti itu. Lalu konsisten. Setelah kita membuat matematika itu berguna untuk kehidupan kita konsisten belajar. Konsisten itulah kuncinya. Saya alhamdulillah berada di jenjang tersebut di kompetisi sains nasional itu karena saya konsisten. Doa itu tak penting pasti. Doa tak penting. Konsisten. Ya. Ada kan kita konsisten dalam berdoa. Kita berdoa selalu, kita konsisten dalam berdoa. Semoga Tuhan memberikan kita yang namanya mengabulkan doa kita. Konsisten. Doa konsisten dan terakhir kritis. Ya, permasalahan yang ada di hidup. Itulah yang alhamdulillah bisa membawa saya menuju ke kondisi selanjutnya. Terima kasih. Baik, katanya tadi apa sebentar Bu Rabani, sebentar dulu saya. Baik, tadi katanya ada 3 hal yang membuat Rabani ini sampai sekarang berhasil ya di bidang matematika. Apa saja saya? Coba bisa ada yang apa? 1 motivasi, konsisten, kedua konsisten dan doa. Jadi ada motivasi, konsisten dan doa. Alhamdulillah. Nah, ada juga yang membuat kita itu semangat untuk belajar matematika, yaitu cita-cita. Nah, perlu ditanyakan ya, apa sih cita-cita Rabani ke depannya? Ke depannya saya bercita-cita untuk menjadi seorang dosen. Amin ya Allah. Mudah-mudahan terkabul, tercapai cita-citanya yang sangat mulia Rabani. Mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan Rabani mencapai cita-citanya dan sukses selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, pengalamannya sangat istimewa. Nah, Minita ini sudah menyiapkan hadiah buat Rabani. Tanda terima kasih buat Rabani. Ayo, terima kasih banyak. Oke, terima kasih sayang. Silakan duduk. Alhamdulillah. Itulah sebagai seorang guru, Minita sangat bangga sama Rabani. Ya, mudah-mudahan nanti kalian yang ada di Sanggar Matematika ini juga mengikuti jejak yang sudah dialami oleh kakak kalian Rabani untuk berkompetisi di bidang matematika. Ada penggantinya, patah tumbuh hilang berganti. Itu yang diharapkan kita semua ya. Makanya diadakanlah Sanggar Matematika ya, minimal di tingkat sekolah, di tingkat kabupaten, kota, nanti ke nasional. Semua itu berguyur, kata ya, bertahap. Tentu saja dengan 3 tadi, motivasi, konsisten dan doa. Mudah-mudahan amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekarang kita akan melihat seperti apa sih soal-soal yang ada di KSN ini atau di OSN ini. Baik, akan memberikan 1 soal saja. Silakan kalian
kalian untuk menulis soalnya. Silakan menuliskan soalnya. Dan akan memberikan contoh soal yang ada di Olimpiade dan di KSN yang sering muncul. Oke, ini yang mudah dulu karena soal-soal itu tidak langsung yang sulit ya. Yang mudah, menengah, baru sulit. Dan semuanya ada di situ. Baik. Nah, sekarang kita mulai yang mudah dulu. Diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Ya. P, Q, R, dan S adalah 4 anggota yang berbeda dari himpunan A. Dan P pangkat Q ditambah R pangkat Q P pangkat Q ditambah R pangkat S sama dengan N. Ketahui himpunan A 1, 2, 3, 4. Nah, nilai maksimum dari N adalah S adalah 4 anggota yang berbeda. Nah, dari himpunan A. Dan P pangkat Q ditambah R pangkat S sama dengan N. Nilai maksimum dari N adalah, nah ini soalnya seperti ini ya yang ada. Di sini ada pilihan yaitu A 12, B 19, C 66, D 83. Nah, silakan kami berikan waktu untuk kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu masing-masing. Nanti siapa yang sudah dapat silakan maju ke depan, ya silakan maju ke depan. Nanti akan kalau tidak ada yang bisa menjawab, baru akan membahas jawabannya. Oke? Jadi memberikan kesempatan untuk kalian dulu supaya kalian mencoba dulu ya menjawab. Nanti kalau sudah tidak bisa semua baru akan bahas pembahasannya bersama-sama. Baik. Boleh dipoto, boleh silakan. Nah, ada hadiah untuk yang bisa mengerjakan ke depan. Nah, memang sudah siapkan juga ini hadiah, yaitu, nah ini yang mengerjakan ya. Nah, di sini nanti ada 5 soal, 5 botol Yakult sudah disediakan sama Mem Yunita. Nah, untuk hadiahnya supaya kalian termotivasi ya untuk mengerjakan soalnya ke depan. Belajar berani, belajar mencoba, biar kalian terbiasa untuk berkompetisi ya. Oke, silakan. Apa nih? Punya Mbak? Enggak usah. Nanti Mbak ya, saya kesempatan dulu buat yang lain. Oke, nanti Rabani akan mengerjakan ke depan juga. Yang penting adik-adiknya dulu dicoba katanya. Oke kan, kasih kesempatan buat yang lain dulu kan. Oke. Ini yakin kalau masuk sama matematika pasti punya hobinya minimal ada kemampuan untuk belajar matematika ya. Oke. Silakan coba semampunya. Mem, takut salah Mem, jangan takut ya. Kalian jangan biasakan takut duluan sebelum berperan. Salah biasa, dalam belajar pasti ada kesalahan, tapi harus berani. Salah tidak apa-apa, masih berproses. Silakan, siapa yang mencoba ke depan? Jadi P, Q, R, S, T itu adalah himpunan A, yaitu angka yang ada di himpunan A. 1, 2, 3, 4. Nah, P, Q, R, S, T itu angka tersebut.
dari pangkat kata ini sehingga dia P pangkat Q. Nah, tambah R pangkat S. Ada gambaran? Ya, silakan. Jadi nanti P-nya sama dengan yang ada di sini, Q-nya yang ada di sini, R-nya yang ada di sini, S-nya yang ada di sini. Tapi nilai maksimumnya diminta. Silakan. Ada Nilai terbesar. Ya, silakan sayang. Tidak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita coba dulu. Nanti kita belajar ya. Jangan takut salah. Silakan. Nanti ada keberanian maju ke depan udah hebat. Ya, udah mulai bagus. Nah, kalau soal salahnya itu nomor 10. Yang penting dicoba dulu ya. Oke. Yang lain kerjakan di bukunya masing-masing sayang. Dicoba aja. Ya, maaf ya sayang, itu kan hurufnya kecil semua ya, nggak ada besar ya. Nah, disesuaikan dengan yang sana. G-nya kecil, Q-nya kecil, R-nya kecil, S-nya kecil. Silakan. Yang lain silakan mencoba masing-masing. Nilai yang maksimum ya, maksimum. Artinya yang paling besar dari kita. Absen sudah sampai mana tadi? Siapa yang belum absen ya? Amirah, mana Amirah? Amirah tadi tadi? Amirah? Nggak ada? Akila? Akila ada? Fida? Tidak? Di sini depan. Ada tangan dulu. Farel? Ada Farel? Di situ P pangkat Q berarti P-nya berapa? 1 pangkat Q-nya 2. 1 pangkat 2. Berapa 1 pangkat 2? 1 kali 1. Oh iya. Nah ya. Oke. 1 pangkat 2 itu artinya 1 kali 1. Nah, nanti ada jawabannya di situ. Kalau tidak ada berarti masih salah. Coba lagi. Sehingga dia jawabannya nilai maksimum. Nah, dan jawabannya ada semua di A, B, C, D itu. Silakan yang lain, Mem. Saya mirip-mirip Mem. Ayo yang mirip-mirip silakan. Mem, Ya. ini sebenarnya saya nggak tahu jawabannya, tapi yang mendekati ya. Oh, yang mendekati. Tapi kan itu masih 82 ya, belum 83. Coba bisa nggak kira-kira dirubah lagi sehingga dia bisa 83 ini. Maksimalnya 83. Dirubah kan ini kan ini kan 1, 2, 3 berurut ya. Kalau tidak berurut kan bisa misalnya ini jadi 2. Bagaimana caranya apa? Pangkatnya diapakan gitu, coba. Atau itu saja dulu ya, dicoba itu, oke? Oke, yang lain coba siapa yang mau nyoba lagi kan? Silakan. Sudah hampir betul, cuma masih belum ada jawabannya di pilihan 1 C D. Siapa lagi yang mencoba? Men, saya men, 83. Nah, saya silakan. 1001 cara menuju Roma. Boleh cara singkat, boleh cara panjang, silakan coba. Ada yang mau mencoba? Silakan, yang lain. Ini namanya siapa saya? Melinda. Siapa? Melinda. Ya, Melinda sudah mencoba, udah hebat Melinda, berganteng. Ada yang lain juga lah? Ada siapa yang mencoba? Atau kita berikan kerabat nih? Iya. Ada lagi, coba dikasih kesempatan. Yang laki-laki deh. Silakan. Nama kita belajar berani ya. Tematika tuh belajar berani. Ayo dicoba. Harus semangat. Coba ini bisa nggak? Coba. Karena PQRS itu yang ada di dalam himpunan A itu kita tukar aja tuh. Itu bahasa baby. Iya. Coba dong. Ayo semangat. Ini Rabbani sudah gatal ini mau maju. Coba
sayang. Coba, kalau kompetisi seperti itu ya. Ayo, semangat. Nanti kita tambahkan lagi soal yang kedua. Semakin cepat semakin bagus. Nah, cepat ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Itu kan kompetisi seperti itu ya. Ingat kan? Karena waktu kita terbatas sini. Habis waktunya nanti. Siapa saya punya salah men? Nggak apa-apa, salah tuh beridanya. Berani ya cowok deh. Siapa punya mbak? Siapa ada itu bisa kan saya 83 hasilnya. Sudah betul jawabannya 83. Cuma P-nya berapa, Q-nya berapa, sehingga dia jumlahnya 83. Sudah mau betul itu, cuman belum pas. Silakan. Clue-nya sudah ada 83. Clue-nya jawabannya. Tinggal kita mau tambahkan supaya dia pas 83 itu. P tambah Q ditambah R tambah D. Ya, coba dari penasaran. Jawabannya sebenarnya betul jawabannya. Cuma reaksinya ada berapa? Sehingga dia 83. Ini kan 82 berarti ya? Oke. Melinda itu semangat ya. Mudah-mudahan Melinda nanti menggantikan Rabani karena Rabani sudah SMA 17 ya. Alhamdulillah ya Allah. Tuh, udah masa SMA 17 lewat PPMA. Prestasi langsung diterima di SMA 17. Itulah kesempatannya. P-nya dibalik dengan Q-nya ya. Coba. Iya. Sudah dapat? Oke. Nah, ini ya. Ini 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Ini kan tadi sudah benar ya ini ya. Ini berapa nih? Dibalik ya. Kalau 64 tambah 2 berapa? Kan clue-nya tadi 83 sudah betul. Maksimal ya. Lebih maksimal 83. Ini sudah betul, cuma dirubah hanya yang ini saja. Yang ini sudah betul tadi. Siapa yang Bu Mem? Oke betul. Ya, silakan. Iya, silakan. Silakan. Karena kita mau cari nilai maksimal ya. 83 itu kan maksimal, sudah betul 83-nya. Cuma PQ-nya itu kurang pas. Itu kan 82 tadi ya, masih. Kalau 66 masih belum maksimal. Silakan. Ya? Sudah? Ya. Oke. Silang. Ya. Berapa? Oke. P-nya 2 pangkat 1, Q-nya 3 pangkat 4 pangkat 1. Betul atau salah? Betul ya? Oke. Nah, begitu kalau kita berkompetisi itu harus seperti itu, ya. Mungkin Rabani mau menjelaskan? Oke, silakan dijelaskan aja. Mungkin bisa dibalik ini juga, misalnya, Mem, ini bisa ininya 4, ini yang 3, ini yang 2, mungkin ya silakan. Pengalamannya Rabani bagaimana? Soal seperti itu, silakan. Untuk jawabannya udah benar itu 83. Ya. Di pilihannya pun 83 sebenarnya. Jadi kalau nggak ada pilihannya, dia ya tadi kita coba-coba ya, kita uji coba setiap kemungkinan seperti itu. Nah, kalau ada yang dilemanya, yaitu kalau 3 berpangkat 4 versus 4 pangkat 3, yang mana yang lebih besar? Tuh ya, kalau ini 3 pangkat 4, 81, 4 pangkat 3, 44. Oh, kandidatnya 81, 64 nih. Berarti yang paling besar kan? Itu ya. Berarti
3 pangkat 4 ditambah sisanya. Berarti sisanya apa? 1 dengan 2 kan tersisa jatahnya. Berarti hanya tinggal 1 pangkat 2 versus 2 pangkat 1. 1 pangkat 2 nya 1, 2 pangkat 1 nya 2. Berarti ditambah 2 pangkat 1 yang paling besar ini. Berarti 81 tambah 2 8. Ya. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, kita langsung dapat penjelasan to the point yang biasa berkompetisi seperti itu. Takut nggak selesai. Ya itu cara singkat. Oke? Nah seperti itulah yang kita inginkan karena memang kalau kompetisi itu butuh waktu yang seminimal mungkin ya. Jadi kalau panjang itu boleh. Tapi kalau ada cara 1 2 selesai, udah ini bagus itu. Nah ini kita dapat pengalaman bagus ini dari Rabani. Oke ya? Oke? Mudah dimengerti? Paham? Alhamdulillah. Jadi kalau kita mendapatkan himpunan A ini 1 2 3 4, hanya inilah kita lihat yang di dalam ini anggota yang ada di himpunan A ya. Untuk nilai maksimumnya dari N ini kita coba ya. Tadi katanya kalau 3 pangkat 4 dapat 1. Kalau 4 pangkat 3 4. Besar mana? Karena diminta nilai maksimum ya, maksimum 81. Berarti kita ambil yang 81. Sisanya adalah 1 dan 2. 1 pangkat 2 1, bukan 1 pangkat 2 2. 1 pangkat 2 artinya 1 kali 1. Dan 2 pangkat 1 2 ya tadi. Nah ini artinya kita bisa melihat bahwa 81 3 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 1 2 sama dengan 83, maka pilihannya adalah yang D. Oke, alhamdulillah satu soal OSN yang sering muncul sudah kita selesaikan. Sekarang Mami kita akan memberikan soal yang kedua. Hadiahnya dulu sayang. Yang betul tadi siapa ya? Aduh, alhamdulillah. Siapa namanya sayang? Ayo maju depan sini sayang. Nah, ya. Nah, ini waktunya sudah komunikasi, jadi dua-duanya dapat deh. Nah, ini Erinda sama ini dapat dua-duanya nih. Hadiah dari Mami kita sebagai motivasi kalian. Nah, ya. Sama lihat ya. Oke. Nah, ini juga semangat. Oke. Baik, kita mulai lagi mengerjakan ya nomor 2. Soalnya adalah nilai XY sama dengan 6. Sengaja ini karena baru mulai, jadi cari yang mudah-mudah dulu ya. Mami kita pilih yang mudah-mudah dulu soalnya supaya kalian tidak takut. Ya, oke. Nilai XY sama dengan 6, YZ sama dengan 12, dan XZ sama dengan 8. Maka nilai dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 adalah A 29, B 25, C 32, 33, D 40. Ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu, dicoba dulu. Nanti yang sudah dapat silahkan maju. Ya, cari yang mudah-mudah dulu, bertahap. Nanti semakin lama sudah terbiasa berkompetisi, baru kita tambah lagi yang sedang, jadi yang sulit ya. Nah, siapa yang sudah dapat silakan dicoba semangat. Ya, ada waktu.
Maju terus, pasang dulu. Yang pertama selalu. Semangat. Oke. Ya. Coba dulu sayang, kalau misalnya, maaf ya sayang, ini misalnya X nya 3 ya, ini kan X kali Y 6 ya. Kalau 3 dikali Y 6 18, bukan 6. Berarti masih salah nih X nya. Ya, coba lagi. Supaya dia X kali Y itu 6. Nah, coba dulu. Yang hasilnya X kali Y 6 itu berapa X nya, Y nya berapa gitu ya. Ya nanti ya, dari itu udah sama-sama. Semangat ya, mudah-mudahan. Kakak Balinya sudah mau selesai, harus pengganti dari SMP 9 harus ada. Ya, semangat ya. Sayang, dicoba sudah. X-nya 3. Ini belum sahabat sayang. Kalau X-nya 3, Y-nya 6, ini hasilnya 6. Berapa yang hasilnya 6? X-nya berapa dan Y-nya berapa yang hasilnya 6? Baru bisa ke sini ya. Kalau sudah memenuhi, dicoba dulu. X kali Y sama dengan 6. Dapat 3 kali 1 berarti bukan 6. Nah, jadi Y-nya berapa? Nanti dicoba Y kali Z 12. Berapa? Ya. Hah? Ya, saya ke Melinda ya, mencoba lagi, silakan. Atau ada yang lain dulu? Yang lain? Ke Melinda, silakan. Ya, dicoba. Salah nggak apa-apa. Dicoba, ayo. Men, saya ngerti men. Kalau X dikali Y itu sama dengan 6, dapat nih men. X-nya sekian, Y-nya sekian, hasilnya 6. Lalu kalau ini Y kali Z sama dengan 12. Nah, berarti berapa kali berapa yang hasilnya 12. Nah, saya sudah dapat. Ya, dapat tuh. Salah nggak apa-apa. Yang tak salah saya, tapi maju terus. Maju. Ya, tidak perlu pakai salah. Salah nggak apa-apa. X-nya dulu berapa, Y-nya berapa, dicoba. Kita atik kalau ya hasilnya 6 tuh berapa. Siapa? Mona, ya, dari Mona ini. Mona sudah mencoba, ya, bukan berarti yang maju salah, jangan mundur ya. Itu kan kebetulan saja kurang pas. Tapi udah nyoba, udah alhamdulillah. X-nya sama dengan 2. Kita lihat di sini X-nya sama dengan 2. X-nya 2 dikali Y-nya 3. 2 kali 3 berapa? 6. Masuk ya? Oke. Sekarang kalau Y-nya 3
Lalu Z-nya 4. 3 kali 4 berapa? 12. Masuk juga kan? Oke. Nah, lalu yang X kali Z. X ya 2, Z-nya 4. 2 kali 4, 8. Sudah? Betul ya? Jawabannya. Lalu kuadratkan. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 4 tambah 9 berapa? 13. Tambah nih 29. Betul ya? Jawaban sudah betul. Bagaimana Rabani? Coba silakan dijelaskan lagi sama Rabani. Mungkin dia ada trik-triknya lagi. Kita ingin gali ilmu yang mumpung belum masuk ke tema 17. Jadi kita punya XY 6 ya, YZ 12, XZ 8. Ini bagus, ini udah benar ini ya, bagus. Tapi ada cara lain ya, mungkin saya boleh bagi presentasikan di sini. Jadi XY-nya 6, ya kita tulis ulang. YZ-nya 12 dan XZ-nya 8. Kalau XY kita kali YZ, apa yang terjadi? Kita tulis ulang ya. XY dikali YZ, coba ya. XY dikali YZ, kita dapat XZ, X kali Z, benar? X kali Z dikali Y pangkat 2, Y kali Y pangkat 2 sama dengan 6 kali 12. Ini mudah ya, 6 kali 12, 75. XZ berapa? Ternyata kebetulan kita punya XZ di sini. XY dikali YZ, kita ketemu XZ. Jadi XZ-nya 8, X kali Z-nya 8 dikali Y kuadrat sama dengan 72. Y kuadrat sama dengan 72 bagi 8. 72 bagi 8 berapa? 9. Y kuadrat sama dengan 9 mengakibatkan Y sama dengan 3. Positif kan? Y-nya sama dengan 3. Ketemu Y-nya sama dengan 3. Kebetulan kita dapat XZ di sini. Karena Y sama dengan 3 dan XZ YZ sama dengan 12, maka Z-nya berapa? 4 ya. Karena 3 dikali 4, 12. Jadi kita ketemu dari sini juga dapat YZ-nya 12. Akibatnya apa? Z sama dengan 4. Benar kan? Karena Y-nya 3 kan? 3 kali 4, 12 dapat. Terakhir Z-nya 4. Kita dapat X-nya. X-nya mana ya? XZ boleh lah ya ini. XZ-nya 8. XZ-nya 8. Z-nya 4. X-nya 2 kan? Karena 2 dikali 4, 8 kan? Gitu ya. 2 kali 4, 8. Jadi dapat langsung di sini konsekuensinya XZ sama dengan 8, dapat X sama dengan 2. Nah 2 dapat 3, 4, 2. Di 2 kuadrat, 2 kali 2, 4 ya. 2 kali 2, 4 di sini. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. Dijumlahkan, dapat 29. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Jadi berbeda dengan yang diajarkan di sekolah ya. Kalau yang berkompetensi itu dia langsung tahu truk. Nah, ini dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Hebat. Jempol 2 kali. Kemudian ada yang mengikuti jejaknya Rabani ya dari Sanggar Matematika untuk berikutnya. Alhamdulillah. Nah, begitulah. Soal ini adalah soal yang mudah. Insya Allah kita setiap minggu ya. Setiap minggu atau setiap bulan? Setiap minggu ya. Setiap hari Selasa. Mudah-mudahan nanti Ibu Mike yang langsung membimbing Rabani dari SMA 17. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan untuk mengisi dan membimbing kalian langsung ya, sehingga lebih canggih lagi nanti kalian cara berpikir. Miss Mika ya? Miss Mika ya, Miss Mika. Karena Miss Mika ini kebetulan ada halangan. Nanti kita mundur-mundur terus kan, Sanggar Matematikanya. Jadi kita isi dulu dengan pembukaan menu kita. Nanti lanjutnya Miss Mika dari SMA 17 langsung yang akan membimbing kalian. Sehingga beda yang terbiasa untuk membimbing kompetensi ya. Oke, baiklah. Demikianlah sayangku semua. Oh iya tadi ya, siapa tadi kita maju? Maju dulu sama saya namanya? Mona. Ini ada Mona. Nah,
Jam 14 lewat 15. Pas ya? Baik, sudah pas, cukup waktunya, habis. Oke. Baiklah, demikianlah standar matematika sudah kita buka. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi dan lebih eksis lagi standar matematika, dan pesan buat yang sudah hadir hari ini untuk minggu depan agar lebih rajin lagi hadir dengan kebiasaan-kebiasaan baik, yaitu berusaha mengerjakan soal-soal di depan, ya, oke ya. Jadi ada mentalnya itu lebih semangat mengerjakan di depan sehingga siap untuk berkompetisi. Baik, main tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mengerjakan proyek, di sana dilatihkan bernalar kritis dan mandiri. Asesmen diagnostik, ini apa namanya, numerasi, asesmen sumatif, aktivitas. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh modul ajarnya Merdeka. Jadi Bapak Ibu, penekanan daripada kurikulum, kebijakan kurikulum Merdeka ini adalah pelajar Pancasila ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam pemulihan pembelajaran, sekolah diberikan kebebasan untuk memilih, menentukan kurikulumnya. Ya, tetap melaksanakan kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Ini yang kita pakai sekarang, Bapak Ibu. Kemudian pilihan ketiga, kurikulum Merdeka. Rencananya, ya, kesepakatan kita nanti pada tahun pelajaran 2022-2023 kita akan menggunakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Nah, di sini 3 pilihan yang dapat diputuskan Satuan Pendidikan tentang implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 menerapkan beberapa bagian pada prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Berarti kita tetap pilihannya ada 3 pilihan. Tetap menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan dengan mengambil bagian-bagian dari kurikulum Merdeka. Misalnya seperti ini, profil pelajar Pancasila, tapi strukturnya tetap memakai struktur kurikulum 2013. Kemudian menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi kita bisa, kalau kita sepakat nanti pada saat menentukan apakah sekolah kita akan menerapkan kurikulum Merdeka, ya Ibu berharap nanti di poin kedua, menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang disediakan. Nah, kalau kita ambil poin yang ketiga, menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Barangkali kita belum ke arah sana ya. Beberapa sekolah yang ada di kota Palembang, menurut Ibu Justina, kebanyakan mereka pada posisi yang sudah mendaftar itu sudah
Di poin kedua, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan ya dari Kemendikbudristek. Untuk IGS menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Mereka sudah terbiasa membuat modul Bapak Ibu. Nah, ya. Oke, keunggulannya ya. Fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Bapak Ibu, materi yang esensial. Jadi materi-materi yang esensial itu yang penting saja, tetapi mengembangkan kompetensi peserta didik, terutama kemampuan nantinya akan menuju kemampuan vokasional Bapak Ibu ya. Jadi belajar yang bermakna itu dengan berbagai metode pembelajaran, tidak terburu-buru. Kenapa tidak terburu-buru? Tergantung tingkat kecepatan peserta didik di dalam belajar. Itu yang saya dengar juga dari Ibu Yustinawati. Mungkin karena kita mengikuti tergantung kecepatan peserta didik, mungkin akan terjadi pembelajaran blok seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.